Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa nasihat. Bukan nasihat ustadz, tapi nasihat agama. Yang pertama, kedua mempelai. Nikah, luruskan niat. Umumnya anak muda menikah, dia bayangkan tempat tidur. Kalau tempat tidur kau bayangkan untuk menikah, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Nikmatnya itu hanya sementara. Begitu sebentarnya yang namanya tempat tidur, maka disebut bulan madu. Tidak dikatakan tahun madu. Karena sebentar saja. Maka Nabi katakan nikahilah seseorang karena 4 hal. Yang pertama, nikahi kalau dia laki-laki, Ali, nikahi dia karena kecantikannya. Ini penting cantik. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun dia. Mau tidur dia lagi di depan kita. Mau makan ada lagi nih di depan kita. Pulang kantor dia lagi. Jadi kalau jelek, cepat kita bosan. Maka penting itu cantik. Ternyata cantik tidak boleh menjadi ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Bahkan zaman digitalisasi sekarang ini bisa jadi cantik di YouTube, cantik di Instagram, cantik di Facebook, ternyata aslinya hancur. Kenapa? Ada kamera 360. Putih mukanya, hitam lehernya. Cantik memang dia kalau di Facebook, tapi ketika diketemu aslinya jelek. Maka kecantikan ada batasnya. Okelah original kecantikannya. Sweet 17 kau cantik, 20 tahun kau cantik, 17 tahun kau cantik, tapi balik itu angka 17. 71 masih cantik, enggak lagi. Biar kau pakai dandanan apa, kalau sudah keriput hancur itu cantiknya. Ya, yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Wajib kita lihat keturunannya, tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Anaknya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Boleh melihat keturunannya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya ulama, anaknya jadi penipu. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah seseorang karena kekayaannya. Penting ini kekayaan. Itulah orang Bugis katakan, komelo komak bene mita ko irong kayu mau decengi. Kalau kau mau menikah, lihat kamu apa yang kamu bisa hidup di situ. Tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Harga diri seorang laki-laki jangan kau gantungkan hidupmu sama mertuamu. Insyaallah kalau orang Bugis tidak. Bapak saya sempurna sampaikan kepada orang tua mempelai, insyaallah Bapak tidak dikecewakan oleh saudara Ali. Setahu saya yang selihat secara kasat mata, langka juga laki-laki seperti Ali. Punya prinsip hidup, jujur, dan jangan coba-coba kalau mau dibilang bohong, insyaallah tidak akan Bapak temui di situ. Prinsip hidup yang paling penting bagi laki-laki adalah tegas. Ketika dia punya ketegasan, punya prinsip hidup, insyaallah anaknya Bapak akan dilindungi. Yang keempat, kata Nabi, nikahi karena agamanya. Bertanya mahasiswa saya di Unhas, Ustadz kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Jangan salah paham. Agama betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Mendapat perempuan yang cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, penghafal Quran, rasanya kalau ada 100 cewek belum tentu ada 1. Ada yang cantik mukanya, hancur akhlaknya. Ada yang akhlaknya baik, mukanya kesurupan. Jadi untuk cari sempurna ini sangat jarang. Kalau ada perempuan di Dumai ini, ya sudahlah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, hafal Quran, kalau ada tunjukkan saya juga masih mau. Iya kan? Sangat susah. Maka Nabi katakan utamakan agamanya. Dengan agama, insya Allah mukanya tidak cantik, tutur kata dan akhlaknya mempercantik itu. Dia tidak kaya tapi akhlaknya baik. Dengan akhlak baik memperkaya dirinya. Dia tidak terlalu keturunan baik-baik tapi dia sendiri yang baik agamanya. Maka dia akan memperbaiki keluarganya. Nah ibu bapak, kita kan mau semuanya. Saya pernah rasakan Pak. Saya dulu sebelum menikah 7 tahun saya sengsara cari istri. Saya cari yang tinggi karena saya pendek. Begitu saya dapat cewek cantik, putih, bersih, tinggi. Saya bilang sama teman saya, enaknya jadi istri ini memperbaiki keturunan. Dia dengar rupanya, dia balik sama saya. Kau rusak keturunanku.
Saya cari yang tinggi. Saya cari yang kerja, saya cari yang cantik, keturunan baik-baik. Tidak dapat-dapat. Akhirnya saya luruskan niat saya. Ya Allah, saya cari penghafal Quran. Alhamdulillah saya luruskan niat saya. Dapatlah yang baik, penghafal Quran, keturunan baik-baik, cantik juga. Bahkan saya waktu mau menikah, saya tidak pernah melihatnya, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat fotonya. Hanya sekali saya ketemu ibunya, hari Ahad saya ketemu, Jumat saya pergi melamar. Begitu saya lamar, dia bilang ibunya, Alhamdulillah, memang saya ketika haji umroh, saya nasar siapapun yang lamar anakku kalau baik agamanya, saya terima. Dalam hatiku aman, masuk gigi 1. Aman. Alhamdulillah. Maka adik-adik ini yang masih jomblo-jomblo fisabilillah, kalau kau mau menikah jangan lihat cantiknya. Jangan lihat keturunannya baik-baik. Jangan lihat itu saja. Tapi utamakan agamanya. Karena dengan agama kau akan dapat semua-semuanya. Nih ya. Yang kedua nasihat buat pengantin. Ya. Nasihat buat pengantin. Besok-besok kalau kau mau bahagia, rumusnya adalah birrul walidain. Muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Maka Dinda Ali, selesai kau nikah ini, nasihati istrimu baik-baik. Saya selesai nikah, saya bilang sama istri saya, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau hina saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Sampaikan itu. Ya, karena kadangkala ada suami durhaka sama orang tuanya gara-gara istrinya yang tidak bisa menerima takdir orang tuanya. Tuh, camkan baik-baik. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tanggamu kalau orang tuamu kau hina. Tidak ada kebahagiaan dan berkah Allah dalam rumah tanggamu kalau orang tuamu kau tidak servis baik-baik. Tidak usah kau cari muka sama wali kota. Tidak usah kau cari muka sama keluargamu yang anggota DPR. Tidak usah kau cari muka sama keluargamu yang pejabat. Kau mau bahagia, muliakan orang tuamu. Maka prakteknya, datang orang tuanya Ali, PJ, maka berikan kalau ada rezeki, si Vina yang datang. Bu, Pak, ini ada duit 50.000. Allah tidak lihat nilainya. Allah tidak lihat banyaknya. Yang Allah lihat adalah niatmu untuk memuliakan orang tua. Orang tuanya Vina yang datang, Ali yang maju. Nah, Bu, ini. Jangan malah sembunyi-sembunyi. Datang orang tuanya Ali, Ali kasih mamanya. Ini mak jangan kasih istriku. Sudah salah itu. Ya, maka muliakan orang tuamu. Insya Allah, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ingat, ya. Buat Vina. Mungkin pernah baca kisahnya sahabat Nabi. Pergi suaminya perang. Pergi suaminya perang. Dipesan sama suaminya, jangan pernah kau keluar rumah sebelum saya pulang dari perang. Pergi suaminya. Ternyata orang tuanya sakit. Datang tetangganya. Bu, kau datanglah lihat orang tuamu sakit itu ibumu. Suami saya pergi perang. Dipesan tidak boleh pulang. Tidak boleh keluar sebelum pulang. Sudah. Datang lagi sakaratil maut. Datang lagi panggil. Bu, kau pergi lihat orang tuamu. Sudah sakaratil maut. Suami saya belum pulang. Datang lagi ketika meninggal. Kau datanglah terakhir kalinya. Ibumu sudah meninggal. Mohon maaf, suami saya belum pulang. Marahlah utusan ini, lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Mulai sakit, sakaratil maut. Sampai meninggal ibunya, dia tidak datang besuk orang tuanya. Kata Nabi, kurang ajar betul itu anak. Kenapa bisa begitu? Katanya dipesan sama suaminya yang lagi pergi perang. Jangan keluar rumah sebelum pulang dari medan perang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menjelaskan, alhamdulillah diampuni dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Ibu-ibu, prestasi ibu bukan jadi anggota DPR. Prestasi ibu bukan jadi pejabat. Prestasi ibu ada pada suami. Fungsi utama suami bukan cari nafkah. Fungsi utama suami bagi seorang istri mencari ridhanya. Kalau ridhanya suami kau dapat, kau akan gampang masuk pintu surga. Kan perempuan itu gampang sekali masuk surga. 4 saja syaratnya. 1 sholat. 2 puasa Ramadan. 3 jaga harga diri dan keluargamu. 4 patuhi perintah suamimu. Kalau ini 4 kau lakukan kata Nabi, 7 pintu surga tadkhulul jannati bisalam. Kau masuk pintu surga dari mana arah saja. Kan banyak orang sukses di kantor, hebat kerjanya, banyak duitnya,
tapi nalantarkan kewajiban suaminya kepada suaminya, maka demi Allah kata Nabi, jangankan masuk surga perempuan seperti itu, baunya surga kau tidak dapat. Maka Devina, mulai hari ini kewajibanmu memuliakan suamimu. Kemana orang tua? Orang tua ketika sudah bertentangan dengan perintah suami, maka lebih utama mengikuti perintah suami. Kenapa? Karena sudah diserahkan ijab kabul. Bapak tadi lihat itu ijab kabul, namanya penyerahan. Ibaratnya, nah Ali, ini mobil saya kasih kau. Silakan kau pakai semau-maumu. Tapi dengan catatan jangan langgar agama. Selama tidak melanggar agama, kau boleh apakan saja di mobil. Besok-besok ternyata mau diambil mobilnya, tidak boleh lagi. Kenapa? Sudah diserahkan. Kecuali si Ali yang kembalikan itu mobil kepada orang tuanya. Nah, itu ya, lebih utama memuliakan suami. Tapi insya Allah tidak akan pernah terjadi misalnya, Vina mau kali, saya mau pulang dulu tengok orang tua saya. Tidak mungkin, tidak usah kau pergi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selama itu tidak bertentangan agama, insya Allah tidak akan diberatkan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas ya. Ini nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita ini yang datang. Satu, biasanya kalau ada acara pengantin begini, banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela acaranya orang. Sampai kue-kuenya pun dicela. Kayak basi. Padahal membungkus. Ini ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Tidak boleh ibu bungkus itu makanan kalau ada seperti ini ya. Meskipun ibu saudara sama yang punya cara, besok kita lihat. Tidak boleh ibu. Biasa hilang piring, hilang sendok. Dia bawa dengan piring-piringnya. Itu haram itu ibu. Ibu sama bawa makanan haram ke rumah sama daging babi kau bawa untuk anakmu. Tidak boleh ngambil tanpa izin. Meskipun keluarga kita yang pengantin. Yang kedua, biasanya kalau ada pengantin, banyak yang ibu-ibu tidak sholat. Coba kita lihat besok. Gara-gara apa? Make up. Dia kira tembok mukanya coklat, biru, abu-abu, krem. Wah, Masya Allah. Apalagi penyebab ibu banyak tidak sholat. Gara-gara jilbab. Jilbab sakaratil maut. Coklat, biru, abu-abu, kuning, dikasih miring lagi sedikit. Ada kayak pohon-pohon di belakangnya. La haula wala quwwata illa billah. Dia bilang suaminya, kau pergi sholat. Saya kasih habis duit saya 50 juta untuk umrah. Kau pulang umrah tidak sholat. Apa kata istrinya? Kau sadar pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Pergi sholat. Dia bilang istrinya, ini kau lihat jilbabku 2 jam dipakai ini. Jangan sampai ada seperti itu besok. Bagaimana pengantin mau berkah acaranya kalau lebih banyak tamunya tidak sholat daripada yang sholat. Yang ketiga, biasanya acara pengantin seperti besok, banyak praktek mubasir. Ya, terutama air gelas. Terus saya lihat belum habis, nyucuk lagi gelas yang lain. Ya, jangan habiskan dulu, itu uang semua yang punya acara. Hanya 1 iris kau bisa makan telur, jangan ambil yang banyak. Ambil 1 tusuk dia bisa makan sate, dia ambil 3 tusuk, 2 tusuk jadi sisa, itu mubasir, uangnya orang sia-sia. Lebih kau nambah daripada kau ngambil banyak-banyak. Ada juga orang pengantin, pergi pengantin itu kayak porsi mengamuk diambil. Besar betul, tinggi betul piringnya, tidak habis juga. Lebih ekonombo, tidak ada yang suruh nombo Ustaz, ya suruh sendiri. Saya biasa kalau sedikit aja dulu saya ambil, ternyata enak, baru saya bilang Ustaz, tambah Ustaz, mari. Coba, jangan sampai kita buang-buang, itu mubasir. Yang keempat, biasanya kalau ada acara pengantin seperti ini, besok kita lihat, biasa banyak tersinggung pulang. Kenapa tersinggung pulang? Merasa tidak dilayani. Ya, jauh-jauh saya dari Pekanbaru, habis duit saya pesawat, sampai di sini tidak diurus dengan baik. Tidak mungkin yang punya acara melayani ibu sepenuh hati. Kenapa? Ya jamaahnya banyak, tamunya banyak, jadi kita ngerti aja. Sampai ada yang pulang ngambek, tidak mau lagi saya ke sana. Kenapa? Setengah mati saya jauh-jauh, pakai baju baru, tidak kena syuting. Gara-gara syuting dia ngambek. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya adik Vina dengan PJ, kamu akan mengalami nanti geger budaya. Ya, persentuhan budaya yang berat. Itu pasti ada konflik, pasti. Ya, kalau tadi selama kau pacaran semua yang enak-enak. Ngomongnya iya kak, iya Dinda, hati-hati ada batu. Itu waktu pacaran. Salam sayang selalu, itu waktu digoda. Tiap malam video call, ya sayangku. Sudah ada anakmu 2 mulai aslinya keluar. Jatuh istrinya, di mana kau simpan matamu dong? Itu kalau mulai asli.
Budaya ini akan ikut menentukan. Saya lihat tadi, kalau budaya tadi apa itu berbalas pantun. Saya bilang kalau di Sulawesi tidak jadi pengantin kalau begini. Tidak ada yang bisa balas-balas pantun. Ternyata ya inilah budaya. Maka kuncinya adalah sabar. Ya, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dua rumusnya. Ibu-ibu dengar ini. Ya, ini pengantin-pengantin baru juga kita semuanya. Ada yang baru 10 tahun, ada baru 2 anaknya. Pengantin baru juga namanya ya. Ketika ada masalah, ini kesalahan kita ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran. Ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh. Tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Ngapain kau cerita masalah rumah tanggamu ke tetangga? Besok-besok ada Vina bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Besok 2 minggu kemudian akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu. Tidak usah. Ada masalahmu, kata Allah, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Bagaimana itu sabar? Aplikasinya. Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak sangka istriku begini. Saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak sangka mertuaku begini. Tapi itulah jodohmu. Maka lebih kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak rumah tangga yang akhirnya hancur gara-gara terlalu cepat curhat sama orang lain. Curhatnya lebih parah di medsos. 500 temanmu di medsos. 500 yang tahu rahasia keluargamu. Tidak usah kau cerita sama orang lain. Tidak mungkin dia cerita saya Ustaz. Dia masih sepupu saya. Siapa yang menghalangi Nabi dakwah awal-awalnya? Abu Sufyan. Siapa itu Abu Sufyan? Sepupu satu kalinya Nabi. Tidak mungkinlah dia cerita saya Ustaz. Dia masih saudara saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Tidak mungkinlah dia begitu. Dia makcik saya, dia pacik saya, saudara bapak saya. Siapa? Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi. Jadi barangkali ketika kondisi normal rumah tanggamu, tidak ada yang sentimen. Tapi ketika kondisinya lain dari yang biasa, dia lihat rumah tanggamu bahagia. Dia lihat rumah tanggamu kaya. Dia miskin saudaramu. Saudara sekandung. Belum tentu dia baik. Ada namanya dengki. Ini setan masuk. Dia hasutlah kau. Ketika situasinya lagi labil emosimu, kau tidak stabil marahmu, datang saudaramu belum tentu niatnya baik, dia mau sama nasibnya sama kamu, susah juga rumah tanggamu, maka dia hasut kau yang tidak benar. Maka ada masalahmu jangan curhat sama manusia, tidak usah, lebih kau curhat kepada Allah, bangun sholat tengah malam, ngadu kepada Allah. Termasuk ibu-ibu nih, yang sudah mulai tua, muka-muka sakaratil maut, suami mulai lain-lain, tidak usah kau curhat sama orang lain, curhat kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memelihara suami saya. Ya Allah, lindungi suami saya. Ya Allah, bahagiakan rumah tangga saya. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah. Ya, maka ibu-ibu, saya yakin di sini semua punya rumah mata. Adakah rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Kira-kira ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Tidak mungkin. Jangankan manusia biasa, Nabi saja ada masalahnya. Dalam rumah tangga, dalam struktur keluarga, Nabi diusir. Diusir dari Mekah kan, hijrah ke Madinah. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Dalam ekonomi, apa Nabi kaya? Tidak, Khadijah tadinya kaya, miskin setelah bersuamikan Rasulullah. Sampai dijelaskan pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi. Dalam kesetiaan rumah tangga, Nabi pernah diuji dengan kesabarannya. Dengan cara apa? Aisyah difitnah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Ada yang bilang sama Ustaz, hebat betul rumah tangganya. Kenapa? Bahagianya rumah tangganya. Kenapa kau tahu? Itu foto-fotonya di Facebook, romantisnya. Ya itu foto di Facebook berapa menit kita bisa bikin. Bodoh itu namanya kalau bertengkar dia share di Facebook. Beleng-beleng namanya itu. Tak mungkin lah, semua yang baik-baik. Maka begitu ada masalah, ista'inu bisabri wassalah. Sabar saja. Yang kedua, perbaiki sholat. Nah ini sholat yang jadi masalah. Ya, apalagi kalau pengantin baru, subuh terutama. Allah kasih toleransi. Tapi sekarang sudah modern Pak. Ada air hangat, ada air sudah
Tidak seperti pengantin baru dulu kan, rumah tidak ada kamarnya. Tamu 1 minggu baru pulang. Bingung kita Pak, mau cari kamar tidak ada. Malu-malu lagi, kamar mandinya dibawa pula. Mau mandi dilihat jauh orang basah kepala, tidak enak. Sekarang aman, 1 kamar sudah ada kamar mandinya di dalam. Pun kalau kenapa malu, kenapa mesti malu, ini sudah halal. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ada yang saya lupa satu lagi. Adinda Ali, besok-besok kalau marah jangan gampang bilang talak. Ini dengar semua laki-laki. Ya, marah jangan gampang bilang talak. Misal kau bertengkar langsung kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 1. Artinya masih boleh campur. Damai malamnya masih boleh campur. Tapi ketika kau bilang saya talak kamu, 5 menit kau banting pintu saya talak kamu, jatuh talak 2. Artinya kamu tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Panggil 2 saksi, ibu bapaknya, ada mahar, ijab kabul, baru boleh campur. Nikah ulang. Kalau kau tidak nikah ulang campur, sama hukumnya kau berzina. Bagaimana kalau dia saya talak kamu? 5 menit kau saya talak betul kau. Keluar dari rumahnya dia, banting pintu, saya talak kau cilaka. Jatuh talak 3. Artinya apa? Harus cerai dulu baik-baik. Lalu dia nikah dengan dia menunggu 3 bulan. Lalu menikah dengan laki-laki lain. Ternyata tidak cocok, dia cerai dengan laki-laki tersebut. Kau harus menunggu lagi 3 kali haid, baru kau nikah kembali. Hati-hati bilang talak. Bagaimana kalau perempuan bilang talak? Talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantatnya. Kenapa? Kenapa hak talak ada pada laki-laki, bukan sama perempuan, ya? Maka bapak ibu yang gampang-gampang, ibu bapak-bapak yang gampang marah, jangan kau gampang bilang talak. Marah bagaimanapun jangan bilang talak. Kalau dia bilang istrimu, antar, kasih kembali saya ke rumahku. Oke, saya kembalikan kau ke rumahmu, saya ikut ke mertuaku. Anda jangan masalah seperti itu ya. Besok-besok Ali cari harta, jangan menghalalkan segala cara. Tapi insya Allah, saya tahu betul ini PJ atau Ali sangat disiplin dalam soal halal atau haram. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.